Terima kasih untuk yang kesekian kalinya Cakrawala Institute dan para penggemarnya yang kelihatannya semakin lama semakin meluas dan sangat banyak bermanfaat. Bahkan sang kakek ini boleh dikata ada jadwal untuk ngeladeni mereka. Mumpung kakek masih bisa ngomong, masih bisa berpikir dengan agak normal ya. Kalimantan, dari Sumatera, dari pokoknya bahkan dari negeri Belanda juga ya. Ada juga. Terima kasih. Memang bertepatan dengan ulang tahun negeri kita yang ke-76 ya. Ini anak-anak muda mulai sadar. Mungkin pengaruh dari dunia digitalisasi, di mana HP sudah bisa nyetel televisi, sudah bisa ikut Zoom ya, dialog, diskusi ke sana kemari. Lalu secara tidak langsung mereka terbentuk dengan sendirinya perasaan nasionalisme. Bahkan betapa amat pentingnya perasaan nasionalisme bagi suatu bangsa. Bahkan yang unik lagi bahwa mereka itu, maaf ini ya, mereka itu banyak mengkritik tokoh-tokoh tua yang masih ada semangat primordialisme kelompok keagamaan, baik itu agama apapun gitu. Mereka menghargai anak-anak muda terhadap agama-agama itu. Tapi mereka juga minta kepada yang sepuh-sepuh itu untuk evaluasi, menengok kembali ke belakang, apakah teori yang disampaikan siang, pagi, sore, malam itu relevan atau tidak dengan tuntutan zaman. Apalagi sekarang ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 kelihatannya membuka pikiran manusia seluruh dunia dan bahkan Indonesia juga untuk merenung pada waktu lockdown di rumah. Ini kelihatannya banyak renungan-renungan yang termasuk kakek sendiri juga begitu. Apa sebenarnya yang masih harus bisa saya perbuat untuk negeri, bangsa, dan kemanusiaan secara umum itu. Sebagai manusia, termasuk saya ini juga mempunyai pikiran-pikiran sebagai dharma ya. Dharma itu adalah menggunakan manfaat sisa hidup. Siapa tahu kalau ada gunanya. Siapa tahu kalau mengurangi beban dosa misalnya. Saya sejak tahun 2008 mengumpulkan raja-raja seluruh Indonesia untuk sujud bersama di tempat leluhur kita, yaitu di Mojopahit di Trowulan. Itu 2008 ya. Saya mulai ada di 1998 lah. Ini nanti juga saya sudah akan mulai kumpulkan lagi. Panitianya saya dengan Dalem Ngayogyakarta Adiningrat. Tapi akhir-akhir ini dengan pandemi ini selalu ditunda terus. Nah, tetapi kirap nanti itu sudah lain. Raja-rajanya tetap dikirap, tapi plus pusaka mereka kerajaan masing-masing dikirapkan dengan kirap itu dengan upacara yang serius, yang sakral. Karena upacara membawa pusaka itu apa tujuannya? Untuk berusaha untuk menormalisir supaya per-Covidan ini segera rampung ya. Karena saya sendiri sudah praktek ya, kalau Anda datang ke rumah saya, di sana ada bakaran kemenyan ya. Setiap malam saya bakar kemenyan, pintu saya buka semua gitu. Ternyata kemenyan baunya itu juga mempengaruhi kepada unsur-unsur yang lainnya untuk tidak mendekat. Ternyata. Nah, di sini kan sudah lama kemenyan dianggap wah nyembah sirik, musyrik segala macam udah lama. Ning negara Arab Mas, dodol menyani kontaineran. Kalau sini dodol 5 kilo mungkin seminggu gak habis. Di sana itu kontaineran. Dan sejak zaman Nabi kemenyan itu mempunyai peranan yang penting juga. Kembali ke karisma Satrio Piningit tadi. Beliau kan kira-kira sangat karismatik, walaupun kemungkinan pendidikannya tidak tinggi. Bisa juga. Karena yang namanya wahyu Mas, secara tidak langsung sudah akan membimbing kepada seseorang itu untuk otaknya jernih, pikirannya cerdas, ya, dan mempengaruhi
apa yang diucapkan, sabdonya itu. Meskipun lah orang itu tidak dikenal sama sekali, mungkin sekolahnya juga tidak terbatas saja, bisa juga itu. Tapi tampaknya Satrio Piningit juga ada beberapa keanehan, gitu. Keanehan dalam arti positif. Ya, memang ada keanehan juga. Akhir-akhir ini saya ada seseorang wanita ya, komunikasi dengan saya dan aneh sekali. Pernah datang ke sini dengan suaminya, datang ke sini terus ngajak saya foto-fotoan. Tapi aneh, pada waktu itu saya terpaksa membentak dia, wanita tuh saya bentak, diam itu. Karena apa? Karena beliau itu antara kebenaran dan yang disampaikan itu, waduh, penyampaiannya maklum ya, ibu-ibu jadi ngomong satu gitu, lek wong lanang 5, lek kono 15 gitu ya. Jadi nggak berhenti didominasi ngomong dewe gitu sampai saya stop. Sampai stop. Setelah itu ya saya rangkul, saya ciumi, saya dirangkul, diciumi. Mbak, terima kasih ya Mbak ya. Nggak. Soalnya saya mengharapkan Anda besok itu jadi orang yang hebat. Meskipun umur sudah sekitar 60 ke atas, ya siapa tahu kalau Anda juga punya peranan di zaman yang akan datang. Tapi harus berani, harus bisa untuk mengendalikan nafsu tadi itu. Kalau nafsu seks mungkin Anda sudah tidak ada, tapi nafsu yang lain itu perlu juga kita kendalikan.